Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang challenge ya, angka, ya kan? Challenge kita akan belajar tentang ada gambar-gambar di situ, dari gambar di situ sudah kita tahu bahwa kita akan belajar tentang itu. Tapi sebelumnya sepertinya ada yang tidak hadir ya, ada yang tidak hadir karena mungkin ada kegiatan. Jadi hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar tentang angka-angka. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengucapkan angka dalam bahasa Jerman melalui eksplorasi mandiri. Jadi di sini kalian akan menonton video nanti dan mengidentifikasi apa yang ada di video dan kalian akan mengucapkan angka itu nanti. Oke ya? Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung bersamaan baca setiap hari. Kita sehari-hari itu selalu menggunakan angka dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Contohnya seperti apa? Kecil. Setiap hari ke kantin kan, membeli tentu biasa kita membayar, tentu kita membayar berapa, apalagi biasanya sehari-hari kita menggunakan angka. Waktu, ya, waktu, usain, apalagi umur. Nah, kalau kita berkenalan ya, berkenalan dengan yang berkenalan atau memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain, kita selalu menggunakan angka. Pokoknya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari angka, terutama itu kita soal jual beli, dengan selalu kita berhubungan dengan angka dan itu akan selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Angka 0 sampai 10, 0 di Z. 0 ini adalah angka dasar yang harus Anda betul-betul ini harus dihafal. Betul-betul harus hafal ini ya. Tidak bisa kalau ini sudah kita kuasai dan konsepnya sudah bisa kita kuasai, insya Allah itu dia angka berapa pun pasti kita bisa sebutkan. Pokoknya dasarnya ini dulu yang harus betul-betul harus hafal mati. Bisa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi angka dari 0 sampai 10. Oke. L is 20.
sebelum kita mulai. Dibaca dulu. Jadi di sini ada video yang ditayangkan. Kemudian silakan identifikasi informasi apa yang ada di video. Ada petunjuk di situ ya. Ada pertanyaan panduan yang diminta di sini bagaimana cara pengucapan yang benar. Ya kan? Lihat yang berdasarkan video bagaimana pengenalan pengucapan bahasa Jerman berbeda dari bahasa yang kamu kenal sebelumnya. Ada tidak perbedaannya? Ya kan? Nah itu, amati itu. Terus yang kedua, pola umum dari nanti angka yang kamu amati di video. Apakah ada perbedaan pola pengucapan angka belasan dengan puluhan? Perhatikan, apakah ada angka satuan yang mengalami perubahan bunyi pada bentuk belasan atau puluhan? Ya, identifikasi. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13. Nah, sampai situ dulu. Itu tadi angka dasar ya. Nah, sekarang kita mau masuk pada belasan. Perhatikan tadi, coba ulang tadi apa yang diminta di nomor kerjanya. Bagaimana cara pengucapan yang benar? Bagaimana pola yang benar? Ada kesamaan tidak? Ada perbedaan tidak? Ya kan? Oke. Terus yang kedua, apakah ada ya pola pengucapan? Nah, jadi kita sudah masuk pada belasan ya. Jadi perhatikan kira-kira pada angka belasan itu ada tidak perbedaan pola pengucapan? Ya kan? Terus apakah angka satuan mengalami perubahan pada belasan dulu ya, sebentar baru puluhan. Kita lihat dulu belasan. Oke. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, belasan tadi ada tidak perubahan tadi? Berubah dari angka dasarnya. Silahkan kamu catat di lembar kerjanya kamu. Ya kan? Bisa dipandu. Ya? Silahkan di apa yang kamu dapatkan, kira-kira ada yang sama dengan bahasa yang kamu kenal selama ini. Terus boleh cari perubahan anda. Tadi yang kalian tulis itu kalian akan bawa di kelompok. Jadi sini kita akan bentuk kelompok. Oke. Driver sonen. 3 orang. Oke. Kita. Satu. Sini yang satu mana? Grup A. Grup A. Grup A. Grup A. Joy. Grup A. Drive.
dengan teman kalian. Ya, diskusikan dengan teman kalian apa yang kalian temukan tadi, kemudian buat presentasinya. Jadi masing-masing kelompok nanti presentasikan apa yang kalian temukan dari video tersebut. Jadi paham ini? Oke, silakan. Ibu kasih waktu bisa 10 menit boleh? Ya? Oke. 10 menit silakan diskusikan dengan teman apa yang kalian temukan, kemudian buat presentasinya. Kalian presentasikan di atas apa yang menjadi temuan kalian berdasarkan video tadi, bagaimana pengucapannya, perbedaannya, terus kira-kira ada pola pengucapan yang berbeda tidak antara belasan, puluhan, dan berikan contohnya. Oke, silakan. Persilakan siapa kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 atau kelompok Zulai akan mempresentasikan hasil kerja Zulai. Oke teman-teman. Jadi dalam KKP yang telah diberikan tadi atau lomba kerja terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu ada bagaimana vokal dan konsonan dalam pengucapan angka bahasa Jerman berbeda dari bahasa yang kamu kenal sebelumnya. Nah, jadi jawabannya teman-teman, vokal dan konsonan yang dalam pengucapan angka bahasa Jerman berbeda dengan Indonesia, mulai dari satuan dan penyebutan. Ya, jadi kesimpulannya itu berbeda guys. Berbeda bahasa Jerman dan bahasa Indonesia dari segi penyebutan saya sudah beda. Jadi konsonan dengan jadi vokal dan konsonannya itu berbeda karena bahasa Indonesia mulai dari nol. Dalam bahasa Indonesia angka 0 itu disebutnya 0, tapi dalam bahasa Jerman disebutnya itu 0. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan pola pengucapan angka belasan dengan puluhan dalam bahasa Jerman? Akan dibacakan oleh Ali Wulandari. Pola pengucapan angka pada Jerman sedikit berbeda mulai dari angka dasar, belasan dan puluhan. Contohnya pada angka 1 itu I, 11 ada L, 21 ada I-20, dan itu setelah itu ada 2, angka 2 Y, sedangkan 12 Sol, dan 22 Baik, pertanyaan terakhir yaitu apakah ada angka satuan yang mengalami perubahan bunyi pada bentuk belasan dan puluhan? Iya, ada teman-teman, contohnya itu pada angka 1 dan angka 2. Contohnya angka 1 ketika terdapat dalam angka belasan yaitu 11. Angka 1 kan X, tapi ketika dia berubah angka belasan dia menjadi L. Itu salah satu contohnya teman-teman. Contoh selanjutnya ada angka 2. Angka 2 itu dalam bahasa Jerman artinya Zulai. Tetapi ketika dia menjadi angka belasan, ketika dia menjadi angka 20, dia menjadi Zwanzig.
di mana di penulisan angka satuannya itu menambahkan ada S-nya di belakang itu. Nah, sedangkan di 66 itu zah un zahsi. Nah, yang dimana dalam angka puluhan itu kan satuan dulu, baru ditambah un, baru tambah puluhan. Di angka pertama itu 6, yang paling awal itu kan satuan ibu, baru un, yang terakhir itu kan puluhan. Jadi zahzannya itu diganti jadi zah, hilang S-nya. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana vokal dan konsonan dalam pengucapan angka bahasa Jerman berbeda dari bahasa yang kamu kenal sebelumnya. Jadi jawaban kami yaitu yang kami ketahui yaitu dalam bahasa Indonesia huruf S dibaca S, sedangkan dalam bahasa Jerman huruf S dibaca menjadi huruf Z. Contohnya angka 16 menjadi Z, dan huruf S dibaca menjadi Z. 17. Kedua yaitu apa pola umum yang kamu amati? Apakah ada perbedaan pola mengucapkan angka belasan dengan puluhan? Iya, terdapat, yaitu zik pada akhiran satu angka puluhan dan z akhiran pada angka belasan. Misalnya untuk huruf 13 yaitu dry z, yang mana didahulukan yaitu angka satuan kemudian angka belasan. Pula pada angka puluhan mendahulukan angka satuan kemudian angka puluh di belakangnya dan ditambahkan pun di tengahnya sebagai pemisah. Angka satuan yang mengalami perubahan bunyi pada bentuk belasan dan bulanan. Ya, ada angka satuan yang mengalami perubahan bunyi pada bentuk belasan dan bentuk puluhan. Contohnya pada angka 12, contohnya pada angka 12 itu yang dibaca bo, tapi sedangkan pada angka lainnya bukan misalnya 13 itu rising, tapi 12 itu baru pada puluhan itu berubah, misalnya itu rising 30, 3 rising itu ada perubahan bunyi. Contohnya itu juga pada angka yang memiliki, kan tadi itu puluhan itu rising 30, contohnya pada angka puluhan yang memiliki angka satuan, misalnya itu ada perubahan susunan kata, misalnya swanzik, kan pertama itu dua, tapi karena dia di sini tambah puluhan jadi dia swanzik. Lalu ada sekzik, ada kayak 70 yang paling rendah itu kan 70, tapi pada saat dia berubah jadi puluhan 70 dia jadi sekzik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ibu mau tekankan sedikit ya. Tadi kelompok 1 katakan ada perubahan dari huruf S menjadi Z. Sebenarnya bukan, S tidak berubah. Itu kan seperti tadi itu apa? Contohnya tadi itu Z ya. Itu Z itu kalau satuan itu ada huruf S-nya dari S, tapi pada saat dia di belasan atau puluhan
zik di belakangnya. Plastik, drytik, pirtik. Nah, tapi kalau ada satuan di belakangnya, maka satuannya disebutkan balun baru puluhan. Itu saja yang diingat, pasti angka berapapun itu pasti bisa kamu sebutkan. Oke, siapa? Ya. Pirtik und siebzig. 74. Entschuldigung, 74. 33. 100. Oke. Satu orang yang dibutuhkan. Siapa mau tampil di depan? Terserah pilih yang mana kecuali A. Oke. Coba saja, dapat pesan. Ayo. Betul. Kita. Momen Mal. B ya, B. B. Yang lain perhatikan B. Nah. 65. Ya. Ya, oke, nangkep. Tangan. Apa lagi? Bahasa Indonesia atau bahasa Jerman. Bagian I. Yang pertama 17. Terus yang kedua 44 yaitu Fil und Fisik. Kemudian 92 Zwei und Neunzig. Kemudian 81 Eins und Achtzig. Kemudian 692 yaitu 142. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan bagian E.
Ada ya? Alhamdulillah. Terus kira-kira memanfaatkan tidak? Angka ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Ada kesulitan yang didapatkan? Hah? Masih mengingat konsepnya ya, tapi sudah paham tak? Paham. Kalau pengucapannya tinggal mengingat-ingat angkanya. Oke. Diingat semua yang saya perhatikan. Oke. Ibu-ibu kita hari ini sebelum kita